Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Nisa dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistematika metode ilmiah, di mana tujuan pembelajarannya yaitu adalah memahami sistematika metode ilmiah sebagai proses menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, dalam menemukan fakta, menemukan teori, prinsip, dan lain sebagainya, kita memerlukan suatu langkah-langkah metode ilmiah. Nah, penasaran tidak sih dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis yang mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dengan menggunakan proses berpikir. Nah, menggunakan proses berpikir ini dalam memecahkan suatu masalah yang secara empiris dan terkontrol. Nah, tadi kan ada bahasannya tentang sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, yang pertama ada sistematis. Sistematis ini merupakan sesuatu yang dilakukan secara urut atau struktur sesuai rencana yang efisien sehingga mendapatkan suatu solusi dalam kesimpulannya. Dan yang kedua, terdapat empiris. Empiris ini merupakan data yang dibuat dalam eksperimen atau percobaan yang harus dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh saat pengamatan atau pengukuran. Yang ketiga, terdapat terkontrol. Nah, terkontrol ini merupakan dalam melakukan suatu percobaan yang harus dilakukan dengan berpikir secara ilmiah dengan kondisi sadar. Nah, setelah kita mempelajari apa itu tentang metode ilmiah, kita harus mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini terdapat yang pertama, ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah segala sesuatunya hal-hal yang mengandung pertanyaan, dan pertanyaan ini diselidiki untuk dipecahkan dan menemukan solusi yang disebut dengan masalah. Nah, suatu rumusan masalah ini dilakukan dengan kalimat tanya, dengan penggunaan kata yang jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami, serta bersifat terbuka. Dan langkah metode ilmiah yang kedua yaitu melakukan pengamatan atau observasi, di mana pengamatan atau observasi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari serta menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah. Hal ini bertujuan untuk percobaan atau eksperimen yang dibuat dalam laboratorium, dengan di mana sifat-sifatnya dapat diteliti dalam keadaan yang terkontrol, sehingga akan menghasilkan percobaan yang dapat diulang kembali dan dikumpulkan informasinya dan disertai fakta keterangannya yang diperoleh dengan ini disebut dengan data. Nah, data ini terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data pengamatan kualitatif ini adalah data yang tidak mengandung angka di dalamnya, sedangkan data pengamatan kuantitatif yaitu pengamatan yang mengandung angka di dalamnya. Nah, langkah metode ilmiah yang selanjutnya yaitu menyusun hipotesis atau dugaan. Penyusunan hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara secara teoritis terhadap suatu rumusan permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban yang statistiknya dapat dinyatakan, diterima, atau ditolak berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan adanya data, biasanya akan diperoleh suatu kesimpulan dari dugaan sementara ini dan masalah yang sedang diselidiki. Nah, dalam merumuskan hipotesis ini dapat dibuat dan akan menentukan bentuk percobaan yang akan dilakukan, sehingga akan mempengaruhi keberhasilan menemukan teori atau solusi yang dipercaya. Nah, langkah metode ilmiah yang selanjutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen merupakan prosedur kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang nyata dan fakta. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang diusulkan, yaitu hipotesis yang diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil apabila hipotesis ditolak, maka perlu dilakukan percobaan atau eksperimen kembali untuk dapat diperbaiki dan diuji kembali. Nah, dalam melakukan eksperimen atau percobaan ini juga menentukan variabelnya untuk dapat menghasilkan penelitian yang valid. Nah, apa sih variabel itu? Variabel adalah faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Variabel ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya hasil eksperimen atau percobaan tersebut. Yang kedua, terdapat variabel terikat. Variabel ini yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang dikatakan variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Dan yang ketiga, terdapat variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang tetap atau tidak berubah sebagai perbandingan. Nah, itu dia. Selanjutnya pada langkah metode ilmiah yang kelima, yaitu membuat kesimpulan. Hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui percobaan yang dilakukan berulang kali dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum yang disebut dengan teori. Dari percobaan atau eksperimen ini disusun menjadi suatu kesimpulan, maka kesimpulan itu akan menunjukkan terbukti atau tidaknya juga. Setelah menarik kesimpulan untuk mendapatkan suatu teori adalah puncak dari kegiatan metode ilmiah ini. Kesimpulan sehingga akan memudahkan kita dalam mengumpulkan data hasil percobaan atau
Nah, dalam sistematika metode ilmiah ini langkah yang terakhir yaitu membuat laporan. Nah, membuat laporan ini dalam mengolah dan menganalisis data hasilnya bisa dilakukan atau digunakan dengan dalam tabel, grafik ataupun pengamatan yang lainnya. Nah, di mana membuat laporan ini dikarenakan untuk para ahli dapat mengetahui hasil penelitian yang ditemukan. Nah, selain itu juga digunakan untuk mendapatkan saran dan koreksi jika diperlukan, sehingga agar ahli tidak melakukan hal yang sama, dikarenakan tidak juga akan menghabiskan waktu, juga akan menghabiskan biaya dan juga tenaga. Nah, dalam membuat laporan ini juga memerlukan komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa melalui lisan atau tulisan. Laporan tertulis biasanya dilakukan di artikel ilmiah atau jurnal dan laporan ilmiah, dan dilakukan secara lisan bisa melalui seminar ataupun workshop. Baik, setelah kita mempelajari semuanya, mari kita terapkan sistematika metode ilmiah ini. Nah, kita lihat terdapat video telur yang tenggelam pada wadah yang berisi air saja. Nah, yang satu lagi terdapat telur yang mengapung dalam wadah air yang berisi air garam. Kenapa bisa terjadi dengan demikian? Nah, masalah apa sih yang terdapat dalam video tersebut? Ya, benar, masalah yang terjadi yaitu terdapat pengaruh jumlah kadar garam di dalam air sebagai faktor terhadap pengapungan telur di dalam air garam. Kemudian, kita mencari rumusan masalahnya. Nah, apakah benar garam dapat berpengaruh terhadap telur yang mengapung tersebut? Dan bagaimana keadaan telur tersebut dimasukkan ke dalam air biasa? Apakah sama terjadi dengan air garam? Kita sudah menemukan rumusan masalahnya. Metode yang selanjutnya kita harus melakukan pengamatan atau observasi, di mana kita mengamati kedua telur tersebut. Yang pertama terdapat telur yang tenggelam di dua wadah yang berbeda. Wadah satu air biasa dan wadah yang kedua berisi air garam. Nah, setelah kita mengetahui pengamatan yang sudah kita amati, maka hipotesis yang terjadi yaitu kemungkinan telur tersebut mengapung di dalam air garam, sedangkan di dalam air biasa telur itu tenggelam. Untuk menjawab hipotesis tersebut, kita harus memerlukan eksperimen atau percobaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kadar garam tersebut pada telur yang mengapung, di mana terdapat variabel bebasnya yaitu adalah telur, variabel terikatnya adalah jenis garam, dan variabel kontrolnya adalah air garam. Nah, untuk membuktikan, kita memerlukan percobaan. Nah, setelah kita melakukan percobaan dan eksperimen, kita mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu menghasilkan telur yang mengapung pada wadah yang berisi air garam, sedangkan telur tenggelam pada wadah yang berisi air saja atau air tawar. Sehingga diperlukan membuat laporan untuk hasil dari kesimpulan dan eksperimen ini. Telur yang tenggelam ini dikarenakan massa jenis telur ini lebih besar daripada massa jenis air, sehingga telur tersebut menjadi tenggelam di dalam air. Sedangkan telur yang mengapung ini dikarenakan massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air, dikarenakan terdapat penambahan garam, maka hal ini dapat menyebabkan telur terapung di dalam air garam. Membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah, dan kita telah mempraktikannya juga dalam sistematika langkah-langkah metode ilmiah ini. Dan terima kasih, saya Rika Tunisa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.